Shalom, selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai setiap kalian dimanapun kalian berada. Bulan ini kita masih dalam siri Khotbah Keluarga yang Teguh dan hari ini kita akan mempelajari topik identiti. Dalam dunia yang dipenuhi dengan perubahan identiti, ada pemahaman yang berbeza tentang jantina, tentang hubungan dan tentang perkahwinan. Adalah penting bagi kita untuk kembali ke akal Alkitabiah tentang identiti kita sebagaimana Tuhan mencipta kita melalui khotbah hari ini. Sebelum kita memperdengarkan khotbahan, di sini saya ada 3 pengumuman. Pertama, marilah kita bersukacita memberi untuk kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer secara atas talian Sarawak Pay dan Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti tertera pada skrin. Sesungguhnya setiap kesempatan untuk memberi anugerah daripada Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kalian semua dengan berkelimpahan. Doa adalah nafas kehidupan setiap Kristian dan kuasa doa adalah luar biasa bagi mereka yang berseru dan percaya kepada Tuhan. Kerana itu, kami menjemput setiap kita untuk mengikuti mesbah doa secara online pada 20 Mei pukul 8 petang. Yang ketiga, ini adalah masa operasi kebaktian kita di Hope Sparrow. Kebaktian secara fizikal di gereja akan diadakan pada jam 9.30 pagi, manakala kebaktian secara atas talian melalui Facebook dan secara langsung di YouTube akan bermula pada 10.30 pagi. Sekian pengumuman hari ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, shalom, selamat pagi saudara dan saudari dan semua jemaat Tuhan yang dikasihi yang berada di rumah pada saat ini. Mari kita terus bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan kita, amin. Katakan kepada orang, sekiranya ada saudara dan saudari yang di sebelah kiri dan kanan Anda di rumah, katakan kepada mereka, Tuhan menyertai Anda. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita pada pagi ini. Amin. Mari kita terus bangkit bersama untuk kita menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan pada pagi ini. Amin. Haleluya. Katakan, denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, sekali lagi. Amen. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa.
Haleluya, haleluya Yesus. Selamanya, dari mula sampai selamanya, kemuliaan Tuhan sentiasa menyertai kita. Amin. Haleluya. Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita terus persiapkan hati kita. Kita terus persiapkan hidup kita di hadapan Tuhan, untuk kita terus masuk lebih dalam lagi, untuk kita menyembah Tuhan pada pagi ini. Bawakan hati kita, bawakan hidup kita untuk tunduk di hadapan Tuhan pada saat ini, dan serahkan segala-galanya, karena kita percaya Tuhan melebihi segalanya di dalam kehidupan kita. Semakin dalam kita menyembah Tuhan, semakin erat hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita angkatkan tangan kita untuk menyembah Tuhan, karena sungguh besar kasih setia Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Sungguh besar. Sungguh besar setiamu ya Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa ya Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Istiharkan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Mari kita terus datang kepada Tuhan, angkatkan tangan kita di hadapan Tuhan, dan lihatlah kepada Tuhan pada pagi ini. Sungguh besar kasih setia Engkau Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi. Haleluya. Besar setiamu ya Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
kebenaran selamanya. Kami meninggikan nama Engkau. Katakan sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kepada Engkau atas pernyataan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami pada pagi ini. Tuhan, biarlah segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan akan kami serahkan Tuhan ke tangan Engkau. Segala pujian dan penyembahan kami, segala Tuhan kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Salam saudara-saudari, saya percaya kalian semua diberkati dan disegarkan dengan puji sembah sebentar tadi. Kami masih dalam siri khotbah Keluarga Teguh. Dan hari ini kita akan melihat topik yang sangat menarik, yaitu identity. Dalam dunia yang dipenuhi dengan perubahan identity adalah pemahaman yang berbeza tentang jatina, tentang hubungan, dan tentang perkawinan. Jadi penting bagi kita untuk kembali ke akar Alkitabiah tentang identiti kita sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Apabila kita jelas tentang identiti yang diberikan Tuhan kepada kita, dan ketika kita hidup dalam identiti ini, kita dapat membina keluarga yang kuat, baik keluarga semula jadi dan juga keluarga rohani. Dan tidak ada yang lebih mendasar daripada pemahaman kita tentang apa yang dimaksudkan untuk menjadi lelaki dan perempuan. Jadi mari kita selidiki apa yang terjadi di dunia saat ini dan bandingkan dengan rancangan Allah dan Tuhan yang semula. Kita juga akan melihat identiti baru kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita baca dari buku Efesus 5 ayat 31. Itulah sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu tubuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami. Bukalah hati kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dunia memiliki banyak sekali identiti yang ditawarkan. Karena itu, mari kita lihat dalam poin 1. Apa yaitu dunia menukar identiti. Pada tahun 2015, Bruce Jenner menukar statusnya daripada seorang lelaki kepada seorang wanita. Dia menjadi Caitlyn Jenner. Ini menimbulkan persoalan. Bolehkah seorang lelaki menjadi seorang wanita? Dan bolehkah seorang wanita menjadi seorang lelaki? Hari ini bukan sahaja dunia, tetapi orang Kristen juga mengalami krisis identiti. Terdapat kekeliruan yang semakin meningkat tentang apa yang dimaksudkan menjadi lelaki atau perempuan. Kenapa ini berlaku? Di sini saya nak kongsikan 3 sebab
untuk kita pertimbangkan. Dan sebenarnya masih banyak lagi sebab-sebab yang lain. Pertama yaitu relativisme. Ini adalah falsafah bahwa makna dan kebenaran adalah relatif. Maksudnya di sini adalah apa yang betul atau benar untuk seseorang mungkin salah untuk orang lain. Jadi jika Anda pikir ia sesuai untuk Anda, maka ia adalah benar bagi Anda. Dan tiada siapa yang punya hak untuk memberitahu Anda bahwa Anda salah. Yang kedua sebabnya adalah internet. Hari ini semua orang boleh mendapatkan semua jenis nilai-nilai dan idea daripada internet, dan ini telah menggantikan moral Kristen dengan norma Kristen yang baru. Pada masa ini, cara Kristen kadang untuk memahami dunia seringkali ditafsirkan dengan pilihan atau choice, atau tidak relevan, atau bahkan kebencian dan kenaifan. Sebab yang ketiga adalah individualism yang melampau. Semua orang berpikir lebih banyak tentang diri mereka sendiri dan semakin kurang tentang kebaikan orang lain. Jadi ada perubahan di dalam keluarga dan community. Orang ramai telah menjadi sangat berpusat kepada saya. Pemikiran tidak lagi pada apa yang baik untuk semua orang, tetapi apa yang baik untuk saya. Jadi persoalannya adalah, bolehkah lelaki menjadi wanita jika mereka merasa atau menganggap diri mereka sebagai wanita? Dan bolehkah wanita menjadi lelaki jika mereka merasa atau menganggap diri mereka sebagai lelaki? Mengapa ini penting? Ini penting karena bagaimana kita memahami identiti kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi apa itu identiti? Identiti merujuk kepada kepribadian kita. Ia adalah melibatkan sifat, penampilan luaran kita, kelakuan dan juga pemikiran kita. Di negara kita, kad pengenalan yang kita miliki adalah dokumen sah yang menyatakan fakta-fakta tentang siapa kita. Contohnya seperti nama, tarikh lahir, alamat, rumah, dan juga jatina kita. Tetapi kad pengenalan kita hanya mencatat maklumat asas mengenai identiti kita. Tetapi banyak perkara di dalam diri kita yang tidak tertulis di dalam kad pengenalan. Jadi identiti Anda adalah apa yang menjadikan Anda, Anda. Jadi ketika kita mengetahui siapa kita mungkin kalau kita tidak mengetahui siapa diri kita, maka kita akan mengalami krisis identiti. Dan jika itu terjadi, maka dunia yang akan memberitahu kita siapa diri kita dan mencoba membentuk pemikiran kita mengenai identiti kita sesuai dengan pendapat orang lain, atau tren semasa, atau apa yang dunia katakan tentang kita. Jadi mari kita tanyakan hari ini, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Di dalam Kolose 2 ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan Anda yang menawan kamu dengan falsafah yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Karena itu saudara-saudari, jangan hanya menelan bulat-bulat apa yang dikatakan dunia. Sebagai anak-anak Allah yang dikasihinya, kita perlu memahami jati diri kita yang sebenar di dalam Yesus Kristus. Poin yang kedua yaitu identiti asal kita. Untuk mengetahui identiti kita, mari kita menemukan kembali identiti kita yang sebenarnya dengan kembali kepada Tuhan, pencipta kita manusia. Ini hanya mungkin dilakukan jika kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta kita dan dunia ini. Bahwa Dialah yang telah memberikan kita identiti, bahkan sebelum kita dilahirkan. Seperti pemazmur katakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itulah pengertian daripada pemazmur tentang identiti dia, di mana dia tahu bahwa dia diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan mengenal dan membentuk identitinya bahkan pada saat dia masih di dalam kandungan ibunya. Karena itu marilah kita kembali kepada permulaan penciptaan untuk mengenal identiti asal kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi.
Beberapa perkara yang dapat kita perhatikan melalui ayat ini, Tuhan adalah pencipta kita dan pengarang identiti kita. Jika Dia adalah pengarang, maka Dia pasti mempunyai kuasa untuk menentukan identiti kita. Satu soalan penting ialah, adakah pencipta mempunyai hak untuk menentukan identiti ciptaannya? Adakah Tuhan tahu apa yang terbaik untuk ciptaannya? Atau adakah kita dapat menentukan identitas kita sendiri menurut pemikiran kita sendiri? Tanyakan hal itu. Kalau kita tahu dan percaya bahwa Tuhan adalah pencipta kita, maka kita tahu bahwa Tuhan berhak untuk menentukan dan menyatakan identitas kita. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Mari kita renungkan bersama. Allah menciptakan umat manusia, laki-laki dan perempuan. Apa maksudnya? Ini merujukan kepada jatina atau pembentukan biologi dalam diri manusia. Ada laki-laki yaitu dengan kromosom XY dan perempuan dengan kromosom XX. Jadi satu perbezaan utama, identiti lelaki dan wanita adalah perbezaan dalam sistem pembiakan mereka. Oleh itu seorang lelaki dilahirkan sebagai orang yang mempunyai anatomi lelaki, dan seorang wanita adalah seorang yang dilahirkan dengan anatomi wanita. Tuhan membagikan umat manusia hanya kepada dua jatina, lelaki dan perempuan. Itu adalah idea daripada Tuhan, dan jika Tuhan adalah pencipta kita, kita tidak mempunyai hak untuk menyimpang daripada identiti tersebut. Tetapi pada hari ini semua orang melakukan apa yang mereka lihat patut. Ramai orang yang melihat identiti tidak lagi terikat dengan jatina orang tersebut. Dan hari ini lelaki boleh menjadi wanita jika mereka merasa atau menganggap diri mereka sebagai wanita, dan wanita boleh menjadi lelaki jika mereka merasakan atau menganggap diri mereka seorang lelaki. Tetapi firman Tuhan katakan dengan jelas di dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, anak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi melalui firman ini dijelaskan bahwa Allah memberkati laki-laki dan perempuan untuk berbuah dan bertambah jumlahnya. Ini berarti bahwa reproduksi adalah bagian yang penting daripada berkat Tuhan atas umat manusia. Dan itulah sebabnya lelaki dan perempuan mempunyai organ pembiakan yang berbeza. Sama ada Anda dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan, Anda adalah istimewa. Allah menjadikan manusia daripada tanah liat, dan Dia menjadikan wanita dari salah satu tulang rusuk lelaki. Jadi itu bukan suatu kecelakaan atau kebetulan jika Anda dilahirkan sebagai lelaki atau sebagai seorang perempuan. Tetapi karena lelaki dan wanita pertama jatuh di dalam dosa, hari ini walaupun kita memiliki gambaran Tuhan, tetapi ia adalah gambaran yang telah dirusakkan oleh dosa. Dan karena sifat kita yang dipengaruhi oleh dosa, kita sering mempunyai persepsi yang menyimpang tentang identiti kita. Itulah yang menyebabkan adanya pergelutan tentang jati diri dan juga identitas jatina. Karena persepsi diri seseorang sama ada mereka lelaki atau perempuan, maskulin atau feminin, itu mempengaruhi cara mereka untuk menyatakan siapa diri mereka. Walaupun kita semua dikaruniakan dengan alat kelamin yang sangat jelas, bagaimana membezakan identiti jatina, namun karena pengaruh dunia dan dosa membuat manusia menjadi keliru, terutamanya di usia remaja. Pada saat mereka berada di persimpangan jalan, di mana ada perubahan hormon dan ada perubahan emosi, dan itu membuat pemikiran dan perasaan anak-anak remaja tidak stabil. Jadi pada masa seperti itu dan di zaman ini, kita perlu memiliki dasar pengajaran dan prinsip Alkitabiah untuk menjadi dasar setiap keputusan dan tindakan kita, di mana kita tidak dapat membiarkan diri kita bergantung kepada naruli ataupun emosi, tetapi mengambil keputusan dan berjalan atas pengajaran dan prinsip yang benar.
Dan di saat seperti ini, saya mau mendorong setiap ibu bapa untuk berdoa syafaat untuk anak-anak remaja kita. Karena saat itu adalah saat yang sangat tidak stabil bagi mereka karena perubahan hormon dan juga emosi mereka. Kita perlu berdoa syafaat agar Roh Kudus yang akan menuntun mereka, menjaga mereka agar mereka tidak jatuh atau terpengaruh oleh dan memilih jalan yang salah. Secara pribadi, saya mengalami masa remaja yang sangat berbahaya. Walaupun itu bukan krisis identiti Jatina, tetapi saya mengalami krisis identiti pribadi saya tentang who I can be. Dan apa yang dunia dapat tawarkan bagi saya, keseronokan, harta benda, dan bahkan kesuksesan dunia. Dan ianya seperti berjalan di tepi tebing, di mana saya menyadari kalau saya mengimbas kembali kehidupan saya masa remaja, bila-bila masa saja saya dapat jatuh dalam godaan iblis. Dan saya mungkin akan menghancurkan kehidupan saya. Tetapi puji Tuhan, karena Roh Kudus menegur dan membawa saya kembali ke jalan yang benar. Dan saya percaya, itu terjadi karena someone is praying for me dan interceding for me. Jadi saya percaya bahwa kuasa doa orang percaya sangat berkuasa. Dan saya mau mendorong setiap ibu bapa untuk berdoa syafaat bagi anak-anak kalian. Dan saya mau mendorong anak-anak remaja, pelajar saat ini, jangan biarkan nilai-nilai dunia mempengaruhi cara kalian mengambil keputusan, tetapi berpeganglah kepada dasar iman dan pengetahuan Alkitabiah. Dan saya mau memberitahu kepada kalian bahwa kalian tidak akan menyesal jika kalian berjalan berdasarkan firman Tuhan dan tidak tergoda atau terombang-ambing oleh ajaran-ajaran dunia. Amin. Yang poin yang ketiga, identiti di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita terus menjadi ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini bermakna sebagai murid dan pengikut Yesus, kamu dan saya memiliki identiti baru. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dan apa artinya bagi kamu dan saya? Di dalam Galatia 3:26-27 katakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam Kristus kita sekarang adalah milik keluarga Allah, yaitu anak-anak Tuhan. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Identiti kita adalah di dalam Kristus, yaitu kepunyaan Kristus. Karena itu marilah kita mengenakan Kristus di dalam diri kita, di dalam setiap ucapan kita, di setiap tingkah laku kita, dan biarkanlah firman Tuhan untuk menyucikan dan membentuk pemikiran kita. Karena apa yang kita kenakan atau kita pakai, itu akan menyatakan identiti tertentu, siapa diri kita yang membuat orang menyimpulkan kepribadian dan identiti kita di mata mereka. Sekali lagi di dalam Galatia 3:28-29 katakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi ataupun orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Identiti kita di dalam Kristus jauh lebih besar dan lebih penting daripada identiti yang lainnya. Ini tidak bermakna kita lupa apakah kita seorang Yahudi atau bukan Yahudi. Ya, kita juga tidak lupa bahwa apakah saya seorang lelaki atau perempuan. Kita tidak juga lupa tentang latar belakang atau keluarga kita, bangsa kita, suku bangsa kita. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bahwa Anda adalah seorang Yahudi yang memiliki Kristus. Anda adalah seorang Iban yang mengenal dan milik Yesus. Anda adalah seorang bebas yang menjadi milik Kristus. Dan Anda adalah seorang lelaki yang menjadi milik Kristus. Atau Anda adalah seorang perempuan yang menjadi milik Kristus. Jadi di dalam Kristus sendiri, dia mengembalikan rencana mula-mula Tuhan untuk lelaki dan perempuan. Di mana Yesus mengatakan di dalam Matius 19:4, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula
menjadikan mereka lelaki dan perempuan. Dan Matius 19 ayat 5 katakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi daripada apa yang Yesus katakan di dalam Matius, dia mencoba untuk membetulkan dan menekankan rencana mula-mula bagi manusia, yaitu dia menciptakan lelaki dan perempuan. Dan lelaki perempuan akan bersatu dalam satu tubuh dan akan membawa keturunan di dalam Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam penciptaan. Jadi sebagai kesimpulan, biarlah Kristus menjadi pribadi yang membantu kita untuk menjalani kehidupan kita yang terbaik di dalam identiti kita sebagai Kristen, yaitu pengikut Kristus, sama ada kita adalah seorang laki-laki atau seorang wanita, atau seorang bujang atau yang berkawin, seorang pelajar atau pekerja atau keluarga. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Kuncinya adalah hidup dalam iman di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan biarkan dunia memberitahu siapa kita, tapi biarlah kita memutuskan siapa kita dengan dasar dan pengajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan, dan nyatakan identiti kita kepada dunia, supaya kita menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada, dan menjadi jembatan yang membawa jiwa-jiwa datang untuk mengenal Kristus. Di dalam Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang dihidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena itu saudara-saudari, bersamaan kita berdoa dan bersamaan musik bermain, biarlah Roh Kudus bekerja pada hari ini, bahwa kita tidak mau membiarkan dunia untuk memberikan kita identiti yang salah. Dan biarlah kita mengenal kembali dan mengingat kembali rencana mula-mula Tuhan melalui penciptaan, identiti asal kita. Dan yang terakhir, ingat bahwa setelah kita menerima Yesus, karena kita adalah manusia yang berdosa, tapi pada saat kita menerima Yesus, kita memiliki identiti yang baru sebagai umat Tuhan, pengikut Kristus, di mana kita telah lahir baru secara rohani. Karena itu, izinkan Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kita. Selidiki hati kita. Jika ada pergelutan identiti di dalam diri kita saat ini, izinkan Roh Kudus bekerja dan membawa pemulihan. Identiti jasmani kita sebagai laki-laki dan perempuan adalah benar, karena Tuhan tidak membuat kecelakaan atau kesalahan dalam menciptakan setiap kita. Pada saat Dia menciptakan Adam, Dia katakan, ianya baik. Jadi, siapa diri kamu, apapun jatina kamu, itu bukan kecelakaan atau kesalahan. Itu adalah panggilan dan juga identiti yang Tuhan telah berikan kepada kita. Janganlah kita tertipu dengan bisikan iblis yang mencoba untuk mengelirukan kita. Dan yang terpenting daripada semua itu, ingatlah bahwa setiap kita dilahirkan baru secara rohani. Kita memiliki identiti sebagai anak Tuhan. Pada saat kita menggunakan Kristus, kita mungkin dari latar belakang dan suku bangsa yang berbeza, tetapi kita adalah satu di dalam Tuhan. Dan setiap keluarga, pasangan suami istri, pekerja, pelajar, saudara-saudari seiman, kita semua berharga di mata Tuhan, dan Tuhan mau kita bersatu di dalam Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menguatkan kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pencipta kami. Dan Engkau adalah Bapa kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami secara teliti. Bahkan setiap helai rambut kami, Engkau memahaminya dan Engkau mengetahuinya. Jadi kami tidak mau hidup kami
dan identiti kami dibentuk atau dinyatakan oleh dunia. Tetapi kami mau memiliki identiti yang benar dan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau patahkan setiap belenggu dan dosa-dosa dan idea-idea dunia yang mengelirukan kami Tuhan. Sehingga kami kembali kepada pemulihan identiti setiap kami di dalam Engkau. Tuntunlah kami dalam perjalanan kami, di dalam rencana-Mu, di dalam panggilan-Mu untuk kami dan untuk hidup kami. Karena kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana dan juga panggilan yang indah untuk setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam identiti kami sebagai anak-anak-Mu dan hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada setiap kalian yang mendengarkan dan bersama kami pada kebaktian online ini. Jumpa minggu hadapan. Misteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan. Ia berbuat baik kepada suaminya akan dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahawa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut pada salju untuk seisi rumahnya, kerana seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat lagi dirinya permaidani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, lalu ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuatkan pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anak bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi isterinya takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bahagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai,
serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat, didikan, nasihat, dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Bacaan Amsal ini adalah doa dan ucapan syukur setiap kami, anak-anak, kepada ibu bapa yang telah mencurahkan kasih sayang kepada setiap kami tanpa berkondisi. Setiap tetesan keringat dan pengorbanan ibu bapa tidak akan sia-sia, karena kasih ibu bapa kami dapat menjadi siapa diri kami hari ini. Kiranya kekuatan Tuhan memenuhi setiap ibu bapa dalam membangun keluarga yang alkitabiah. Kiranya berkat dan kasih Tuhan melimpah dalam setiap keluarga. Selamat Hari Ibu Bapa kepada setiap jemaat Tuhan. Ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku. Aku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin.